Suatu hari, Aisyah, istri Rasulullah, bertanya kepada beliau, "Apakah engkau pernah menghadapi bahaya yang lebih besar selama hidupmu dari bahaya yang telah engkau hadapi dalam perang Uhud, duhai Rasulullah?" "Ya," jawab Rasulullah. Tetapi, apakah bahaya yang beliau sebutkan sebagai bahaya yang paling besar dalam hidup beliau? Beliau telah kehilangan ayahnya sebelum beliau sempat melihat terangnya dunia. Beliau kehilangan ibunya saat beliau masih kecil. Setelah itu, beliau harus hidup terkatung-katung tanpa sepeser pun. Tetapi beliau tidak pernah menyebutnya sebagai musibah terbesar dalam hidupnya. Pada masa awal-awal dakwah Islam, para pembesar Quraisy semakin hari semakin memusuhi beliau. Sedangkan sebagian dari mereka mendekati Abu Thalib, pelindung Rasulullah satu-satunya waktu itu, dan memintanya agar menarik dukungannya kepada Nabi. Dan Abu Thalib pun hampir saja mengabulkan permintaan mereka dan hampir menyerahkan Nabi kepada musuh bebuyutannya. Tetapi Rasulullah tidak menyebutnya sebagai bahaya sama sekali. Pada tahun-tahun berikutnya, upaya-upaya penekanan terhadap beliau dilakukan, salah satunya dengan cara embargo. Nabi hampir saja mati kelaparan. Bongkahan batu besar ditimpakan kepada beliau dari atas puncak bukit. Tendanya dibakar saat beliau tidur di dalamnya. Racun mematikan ditaruh dalam makanannya. Dan dalam semua percobaan pembunuhan itu, Rasulullah berhasil selamat, walau dengan perjuangan berat. Tetapi beliau tidak pernah menyatakan bahwa itu semua sebagai bahaya dalam hidupnya. Sebaliknya, menjawab keingintahuan Aisyah, beliau menjawab, "Pada masa-masa awal aku menyerukan Islam, aku menghadapi tantangan hebat dari penduduk Mekah. Oleh karena itu, aku berusaha mengajak para pembesar Bani Thaif dan meminta izin untuk berdakwah di sana. Aku diberikan izin oleh salah seorang pembesar suku. Namun, secara diam-diam, ia menghasut untuk menyerangku. Sehingga, segera setelah aku memulai seruan, mereka menyerangku. Aku mengalami luka di sekujur tubuhku dan tidak sadarkan diri. Salah seorang sahabatku menggendongku ke sebuah tempat yang agak jauh dari Thaif dan meletakkanku di bawah lindungan sebuah pohon. Sementara itu, sahabatku pergi ke desa untuk meminta air, tetapi mereka semua menolak permintaannya. Dia pun kembali dengan penuh kekecewaan. Pada saat itu, kesadaranku mulai pulih kembali. Aku mengangkat kedua tanganku seraya berdoa, "Ya Allah yang Maha Kuasa, adalah karena risalahmu yang engkau perintahkan aku untuk menyampaikan kepada umatku. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan aku. Mungkin itu semua karena kesalahan dan kelemahanku. Ya Allah yang Maha Pengasih, berilah hamba keteguhan dalam hati hamba dan kekuatan dalam lisan hamba." Pada saat itu juga, aku melihat Jibril menutup cakrawala, siap menunggu perintahku untuk mengubah Bani Thaif menjadi puing-puing. Aku berteriak ketakutan, Jangan sampai terjadi hal itu. Allah telah mengutusku ke dunia sebagai rahmat bagi semua alam. Aku tidak menghendaki kebinasaan atas mereka. Biarkan mereka hidup. Bila mereka kini tidak bersedia menerima ajakanku, siapa tahu anak cucu mereka akan menerimanya. Kehancuran yang hampir menimpa Bani Thaif adalah bahaya terbesar dalam hidupku, kata Rasulullah mengakhiri cerita beliau.